Setelah beberapa hari saya nyari telur ayam kampung, entah itu di pasar, nyari ke teman siapa tahu ada yang piara ayam, terus nitip tukang sayur buat nyariin, dan nggak dapat-dapat juga. Akhirnya saya memutuskan untuk membeli telur kalkun di salah satu e-commerce atau toko online. Maksud saya sih sebenarnya inginnya telur ayam kampung aja lah dulu, lagian ini kan juga baru percobaan pertama. Tapi apa ndak dikata, setelah beberapa hari nyari nggak dapat juga, akhirnya saya putuskan untuk beli di e-commerce saja. Ya udah, saya buka-buka salah satu aplikasi e-commerce, siapa tahu ada yang jual telur vertil gitu kan. Dan ternyata ada, banyak bahkan. Mulai telur ayam kampung, telur burung puyuh, telur bebek, sampai berbagai macam telur ayam hias. Lalu saya putuskan untuk beli 2 butir saja dulu, dan beberapa hari kemudian datanglah apa yang saya inginkan, apa yang saya pesan itu. Tapi perlu dicatat bahwa membeli telur vertil dengan cara online, apalagi dikirim dengan jarak yang jauh seperti ini, mempunyai resiko yang cukup tinggi. Contohnya saja ini perjalanannya jauh sekali sebenarnya. Ini kan dikirim dari Pati, Jawa Tengah, terus harus dikirim ke Manado. Bukankah itu perjalanan yang panjang? Nah, dari apa yang saya baca dari beberapa pelapak di aplikasi e-commerce itu, ada banyak resiko ketika kita harus mengirim telur vertil dengan perjalanan yang panjang dan menggunakan ekspedisi. Pertama, telur-telur bisa pecah di perjalanan karena benturan-benturan dan penanganan yang tidak baik dari ekspedisi. Tapi di sini pelapak menekankan bahwa mereka akan mengemasnya, membuat packing yang seaman mungkin, sehingga kemungkinan pecah itu bisa diperkecil gitu. Kemudian kedua, karena perjalanan yang jauh dan harus menggunakan ekspedisi, bisa jadi dalam perjalanan itu telur mengalami goncangan-goncangan yang berlebihan, dan ini bisa berakibat pada telur gagal berkembang dan gagal untuk ditetaskan. Nah, dari keterangan itu saya berkesimpulan bahwa tidak seharusnya saya berharap terlalu tinggi telur-telur yang saya beli ini nanti akan menetas dengan baik. Nah, syukurnya telur-telur ini datang dengan aman dan selamat sampai di tangan. Berikutnya langsung saja kita masukkan ke dalam MTKP 3.2 ya, atau mesin tetas kardus bekas ini. Sebelum itu saya harus mempersiapkan beberapa hal. Pertama, saya sudah siapkan kapur ajaib, kapur bagus ini, anti serangga. Ini fungsinya nanti biar tidak ada semut yang masuk ke dalam mesin tetas. Saya oleskan pada bagian bawah dan kabelnya agar semut tidak punya akses ke dalam mesin tetas. Pastikan juga untuk meletakkannya tidak menempel tembok, atau pastikan tidak ada akses bagi semut untuk bisa masuk ke dalam mesin tetas. Selanjutnya kita perlu mengisi nampan ini dengan air. Kemudian kita pastikan telurnya juga kondisinya bagus ya, kita teropong dulu, kita terawang dulu. Nah, karena kita perlu membalik telur-telur ini sebanyak 3 kali sehari setidaknya, maka kita perlu memberi tanda pada salah satu sisinya.
kemudian kita masukkan telurnya. Kemudian kita setting termostatnya di ini. Panel ini untuk angka untuk suhu nanti lampu menyala, yaitu di 37,5 derajat Celcius, dan B1 ini untuk nanti kapan lampu mati. Kita set di suhu 38,5 derajat Celcius. Itu suhu yang setelah saya nyari-nyari di internet, browsing ya, suhu rata-ratanya segitu, antara 37,5 sampai 38,5, tapi ada bilangnya sampai 39 gitu-gitu. Tapi begini aja lah dulu, nanti kita cek selanjutnya bagaimana. Kita akan cek 4-5 hari ke depan apakah ada perkembangan embrio di dalamnya atau tidak. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa telur-telur ini telah mengalami perjalanan yang cukup panjang dan ada kemungkinan mendapat guncangan yang berlebihan di perjalanan itu. Saya hanya berdoa semoga telur-telur ini bisa berkembang dan akhirnya nanti bisa menetas. Nah, sekian saja untuk kali ini. Kita akan update lagi 3 atau 4 hari ke depan. Terima kasih.